record sekarang. Oke, sip. Saya akan berbagi mengenai cara membangun resiliensi ya di digital era. Karena pertumbuhan sekarang itu kata cepat aja sebenarnya udah kurang signifikan untuk menggambarkan kecepatan AI dan kecepatan sosial media ya teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa seperti itu. Tapi cuplikannya em, di ChatGPT bikinan dari OpenAI yang versi O1 itu kemampuan dia untuk menalar berpikir gitu ya, berretorika itu sudah mirip dengan PhD. Dan hari ini teman-teman di 2025 kalau teman-teman bayar $20 sebulan, teman-teman dapat akses yang bernama O3. Dua versi di atas dari O1 yang berarti kemampuannya udah jauh lebih tinggi dibanding O1 gitu. Berarti teman-teman kalau di dunia korporat yang saya hidupin sekarang gitu ya, banyak kalimat yang suka berkata dengan $20 kita punya asisten PhD ready 24 jam seperti itu. Dan itu mempercepat proses segala macam. Terus saya tunjukin data satu persatu ya teman-teman. Pertama kenalin, nama saya Muhammad Awi Karunyado. Tadi mohon maaf waktu join ke Zoom, nama saya Muhammad Karunyado gitu ya. Um, Ahwi itu nama tengah saya. Jadi saya itu Muhammad Awi Karunyado, boleh dipanggil Ahwi, boleh dipanggil Edo, bebas. Pernah jadi konsultan, mungkin slide-nya kalau teman-teman udah pernah kerja di atau udah pernah lihat slide konsultan ya mirip-mirip seperti inilah ya, karena emang seperti ini dulu kerjanya. Pernah jadi product manager, project, udah ngambil beberapa sertifikasi profesional juga gitu ya. Jadi ya udah ada sedikit banyaknya asam garam di dunia korporat maupun di startup juga. Nah, pertama kita membangun resiliensi di dunia yang sekarang, kita perlu ketahui dulu variabel makronya ya. Kalau misalnya masih ingat skripsi gitu ya, ada fenomena besarnya dulu, baru pelan-pelan kita ke bawah gitu ya, deduksi pelan-pelan ke bawah. Nah, dari makro ya, sebenarnya yang saya angkat itu ada tiga teman-teman dari sosial media dulu ya, di mana kita itu semakin terhubung satu dengan yang lain, dengan kecepatan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Karena kalau dulu kan kita cuma chat dari teks ya, dari zaman SMS, terus zamannya chat, terus sekarang kita udah bisa kirim bahkan video gitu ya dalam bentuk Reels, ya, TikTok Shorts dan YouTube Shorts juga. Dan itu mempercepat perkembangan kultur. Sekarang ada subculture baru ya, namanya seperti brain rot gitu udah mulai ada juga. Terus yang kedua adalah global instability. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa dampak dari fiscal policies yang ada di negara, baik yang di luar maupun di Indonesia itu saling berpengaruh, serta ketidakstabilan tensi di Timur Tengah ya. Dan yang terakhir adalah artificial intelligence. Saya akan coba untuk membuat data-data terbaru ya teman-teman supaya kita semua nangkep gitu. Nah pertama, sosial media itu udah berhasil menghubungin 4,8 billion people, 4,8 miliar orang. Kalau teman-teman pernah membaca studi kasusnya Facebook, Facebook itu adalah produk dari Meta, ya. Meta itu sebenarnya udah mengalami kesulitan, bukan lagi dalam perihal softwarenya atau produknya, tapi jumlah orang di internet itu udah terpenuhin, udah diambil semua masih Meta, yang accessible. Jadi mereka mau nggak mau harus ngebantu perkembangan teknologi lagi dan perkembangan internet supaya semakin banyak orang masuk ke internet, supaya semakin banyak orang masuk ke si ekosistemnya Meta tersebut. Kalau teman-teman belum tahu, Meta itu isinya ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Meta AI juga, ada VR juga. Jadi sosial media yang paling sering kita pakai, Instagram, Facebook, itu dari si Meta. Yang kedua itu adalah Google. Google tuh punya dua gitu ya. Google yang sendiri, dan Gmail, dan suite-nya ya. Misalnya Google Slide yang saya pakai dan teman-teman korporat pakai biasanya. Terus ada YouTube. Yang ketiga adalah ByteDance. Yang ByteDance itu yang punya si TikTok teman-teman. Nah, yang sebenarnya udah terbukti buruk adalah sosial media itu membuat kita punya FOMO yang besar. Kalau misalnya ada sesuatu yang baru, ya waktu saya di Jakarta, misalnya ada toko yang baru di Blok M, saya datang gitu ya, karena rame dan karena teman-teman juga mau coba, ya udah saya juga coba. Dan kedua, itu adalah membuat kita semakin terpampang dengan hal-hal yang terlalu indah gitu, sampai akhirnya kita mengkomparasikan diri kita sendiri dengan orang lain. Dan paradoxically, sosial media itu malah membuat kita feeling lonely. Karena kita walaupun bisa ngobrol sama orang, tapi genuine connection-nya itu kurang. Tapi satu sisi teman-teman, terutama untuk di korporat ya, dengan ada sosial media itu, komunikasi itu makin enak. Misalnya kalau di kantor, kita ada namanya Slack, ada Lark, ada Teams, ya kita bisa ngobrol langsung dengan mereka. Access to information juga, semakin banyak informasi di sosial media.
yang bagus-bagus. Kalau misalnya teman-teman nonton podcastnya Pak Gita atau nonton Bu Najwa Shihab dan sejenisnya gitu ya, itu kan hal-hal yang dulu tuh sangat susah untuk diakses, tapi sekarang udah bisa diakses dengan mudah, tinggal punya kuota aja atau duduk di kafe, udah bisa menonton konten-konten seperti itu. Marketing opportunities. Yang ketiga ini adalah yang paling ngebantu perusahaan untuk mempromosikan produk-produknya. Kalau teman-teman sadar, kita sering banget nonton iklan atau orang perusahaan itu membayar content creator sebagai KOL, key opinion leader untuk mempromosikan produknya. Very affordable marketing strategies. Ya, so it is true, emang sosial media itu outcome-nya adalah membantu kita untuk berhubungan satu dengan yang lain dan kita bisa mendapatkan banyak informasi, tapi satu sisi kita memiliki isu di mental health karena terlalu banyak informasi yang masuk. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Homo sapiens gitu ya, tantangan terbesar di zaman sekarang itu bukan lagi mencari informasi, tapi memilih informasi yang bisa masuk ke dalam pikiran kita. Saya mau tanya teman-teman semua, coba sebutin satu hal yang baik dan satu hal yang kurang baik dari sosial media dong di kolom komentar. Apa aja tuh teman-teman yang kurang baik sama yang baik gitu yang teman-teman udah rasakan di sosmed ya. Kalau saya pribadi itu adalah eh, perbandingan ya. Suka membandingkan bisnis satu dengan yang lain. Nah, itu adalah hal yang kurang saya suka gitu ya. Karena pada saat misalnya saya udah ngelakuin hal yang besar itu untuk kantor atau untuk usaha sendiri, terkadang itu ngeliatin pencapaian yang lain itu lebih, aduh, saatnya gue bisa lebih gede nih, harusnya gue bisa lebih besar lagi, lebih bagus lagi gitu. Ya, bednya julid. Mas Rido ya bilangnya bertambah ilmu, it's very good one. Tidak sadar. Ini maksudnya apa nih Mas? Tidak sadar. Coba. Nah, teman-teman tuh udah ngedapetin ya, berarti ya kesannya bahwa memang ada yang baik dari sosmed dan ada yang buruk dari sosmed. Tapi ya, ini adalah salah satu landscape ya yang perlu kita hadapin sekarang. Jadi kita perlu tahu variabelnya. Nah, kita coba lihat dampak besarnya seperti apa. Ini kan, ya kalau tadi teman-teman udah pada tahu lah. Kita lihat dampak terbesarnya apa. Polarisasi. Di dunia politik di Amerika, ya, Republicans itu adalah orang-orang kanan, ideologi kanan. Demokrat itu adalah ideologi kiri. Ya. Um, Kedua ini udah lebih ekstrim dibanding 30 tahun yang lalu. Ada polarisasi yang lebih tinggi dibanding yang 30 tahun yang lalu. Bahasa di sana mereka sebutnya di jurnalistik tuh bilangnya polarization, di mana yang kanan tuh terlalu kanan, yang kiri itu terlalu kiri. Ya, di Indonesia juga udah mulai terbentuk hal yang sama. Tetapi bedanya kalau di Amerika Serikat itu berdasarkan partinya, ya partainya, bipartisan kan mereka. Sedangkan kalau di bipartisan maksudnya ada dua partai. Di Indonesia itu kita itu merasakan hal yang sama tapi bukan kepada partainya, namun kepada personalitinya. Dan itu kita semua rasakan pada saat pemilu kemarin yang ada tiga pilihan ya, ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, sama Pak Anies. Ya, perpecahan setiap pendukungnya itu terasa sekali. Dan itu juga masuk ke dalam kehidupan pribadi kita. Misalnya teman-teman di keluarga lagi makan malam bersama, atau sama teman sendiri, udah merasakan adanya perbedaan pendapat, langsung nggak enak. Itu cara ngomongnya, cara diskusinya. Itu namanya hyperpolarization, di mana kita terlalu mendukung sesuatu, hingga itu mendisfungsikan kehidupan kita. Dampaknya, kenapa yang bisa terjadi? Ya karena sosial media ya. Kalau teman-teman pernah nonton um, penjelasannya Mas Ferry Irwandi gitu ya. Karena menggunakan strategi clipping, buzzer, dan seterusnya. Jadi itu hal tersebut tuh masuk berulang-ulang ke dalam otak para penonton dan akhirnya ya terbentuklah hal seperti ini, hyperpolarization. Ini terjadi juga di Amerika, di negara-negara lain. Hal yang sangat wajar terjadi, teman-teman. Nah, kedua, variabel kedua adalah global instability. Kalau teman-teman kita coba zoom out sekarang, sebenarnya kita itu di satu sisi ya, kita perlu mensyukuri kestabilan di negara ini. Karena di negara Iran sama Israel mereka lagi perang, ya. Rusia sama Ukraina mereka lagi perang. Nah, Ukraina sama Rusia udah perang selama 1.200 hari, teman-teman. Bayangin.
Berarti kan fungsi sekolah, fungsi makan, fungsi mall, fungsi ibadah, semuanya itu tidak berjalan dengan baik di kedua negara tersebut. Karena mereka lagi perang. Israel sama Iran juga lagi perang. Oke, dan em, ini mempengaruhi tentunya keuangan dunia. Terus berikutnya ada si Trump, Donald Trump gitu ya, pemerintah Amerika, Trump administration. Mereka itu bikin tarif yang lumayan gitu untuk negara-negara yang memberikan tarif juga ke dia. Jadi perang dagangnya tetap jalan. Ya, perang fisiknya jalan di Timur Tengah, perang dagangnya juga jalan di dunia ekonomi. Bayangin aja. Dan tentu ada yang namanya efisiensi negara kita juga ya, yang terjadi besar-besaran. Teman-teman pasti sadar lah efisiensi terjadi di negara kita. Sebenarnya di Amerika juga ngelakuin yang sama ya, mereka ngelakuin namanya DOGE, Department of Government Efficiency, yang dipimpin sama Elon Musk di kuartal pertama 2025. Jadi sebenarnya negara-negara juga ngelakuin fiscal policies untuk bahasa sopannya adalah spending better ya, spending better policy di mana mereka harus spending yang lebih baik. Kalau kita mungkin lebih gampangnya bilang efisiensi. Teman-teman udah ngerasain belum di dunia bisnis, di dunia kantor gitu ya? Ini udah terganggu untuk bisnis teman-teman sendiri atau udah mulai terasa di bagian seksi penjualannya? Kenapa saya tanyain seperti ini? Karena beberapa rekan saya eh, yang yang bisnis dari bisnis keluarga atau yang di korporat sendiri ya, mereka udah ngerasain penurunan penjualan, penurunan daya beli gitu ya, penurunan em, apa namanya niat, hype dan seterusnya untuk orang berkonsumsi itu makin terasa. Mungkin bukan karena penurunan daya belinya rendah, tetapi mungkin juga karena orang yang punya duit pun lebih baik tidak mengeluarkan uang gitu. Sehingga akhirnya kalau tidak ada pengeluaran uang, ya tidak ada pemasukan untuk perusahaan kan. Karena kalau di dunia ekonomi kan your spending is my income, ya pengeluaran kamu adalah pendapatan saya, seperti itu. Kira-kira ada nggak yang udah ngerasain seperti ini teman-teman di kantornya mungkin atau di um, apa namanya di keluarganya sendiri, di usahanya sendiri gitu ya, terjadi hal penurunan yang cukup signifikan atau mungkin udah mulai terasa kestabilannya itu mulai goyang gitu, yang awalnya biasa aja tiba-tiba udah mulai goyang. Ada nggak? Ada. Oke, belum ya. Kalau belum ya bagus lah ya. Berarti semua sehat-sehat aja gitu. Nah, yang ketiga, elemen ketiga adalah artificial intelligence, teman-teman. Ini adalah variabel yang menurut saya akan lebih besar ketimbang kedua variabel sebelumnya. Oke, tentu ada Kak, ya, yang masalah penjualan itu ya. Terima kasih sudah merespon, eh, Kak Meris. Kita coba ngomongin yang namanya HLE. Kalau di dunia benchmark ya, merata-ratakan kemampuan AI, itu ada namanya HLE, Humanities Last Exam. Ini adalah tes ya. Ini adalah tes soal-soal yang dibikin oleh orang-orang yang PhD-PhD dunia lah berkontribusi untuk pembuatan HLE ya. Itu berisikan 2.500 challenging questions terhadap 100 academic subjects ya, dari business, finance, policy, law, hukum, eh, governance dan seterusnya. Datasetnya ini available in public, teman-teman. Jadi soal-soalnya itu ada di public ya, teman-teman bisa ngelakuin sendiri kalau pengen tahu. Coba ada physics dan seterusnya lah. Jadi orang-orang paling pintar di dunia itu berkontribusi untuk membuat yang namanya HLA, Humanities Last Exam. Oke, untuk ngetes kepintaran si para AI ini. Nah, pertama tesnya yang udah dilakukan itu adalah IQ test. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di IQ test ini adalah persebaran intelijensinya. Teman-teman bayangin yang tadi saya bilang O3 dari OpenAI itu IQ-nya di angka 130 sampai 140 ya. DeepSeek mungkin ini versi bukan R1 kali ya. Ya, ini di atas gitu. Ini ada Grok dan seterusnya, ada Cloud Sonnet. Jadi em, AI ini udah bergerak dari yang awalnya di sini tuh pelan-pelan tuh ke sini, teman-teman. Pelan-pelan tuh ke sini yang dari awalnya bottom 100, bottom 100 IQ, sekarang udah masuk ke ranah top 100 IQ. Kalau misalnya kita biarin seperti ini terus dan memang berkembang seperti ini, maybe we can see 150, 160 in terms of IQ in the next 1, 2 years, 1, 2 tahun dari sekarang, 150 IQ gitu. Dan HLE itu juga udah dipakai untuk ngetesnya juga, AI versus HLE. Dan benchmark ya teman-teman, lihat perhatiin. We're going up. We're going up. The AI is going up.
Berarti AI-nya tuh bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersulit yang ada di muka bumi ini dengan akurasi yang baik. Udah mulai, rasionya pelan-pelan mulai naik. Kita coba lihat update terbarunya yang baru terjadi kemarin. Beneran 24 jam yang kemarin gitu ya. Grok 4 itu rilis. Mungkin teman-teman belum familiar ya. Grok itu hasil dari Twitter. Jadi Twitter kan dibeli sama Elon Musk, terus jadi namanya X. Nah, X itu punya AI namanya Grok. Kayak gitu. Grok. Nah, Grok 4 tuh rilis kemarin tanggal 10 Juli 2025 dan bisa nge-tackle PhD level problem atau S3. Dan skornya itu tinggi sekali. 36 sama 45. Gemini 25 Pro sama O3 Mini itu di angka 21 sama 26. Berarti kecerdasan si Grok ini, roughly speaking, ya secara kasar itu hampir 2x dari si Gemini sama si O3. Teman-teman bayangin implikasinya. Dengan membayar $30 aja sebulan, teman-teman bisa punya akses Grok 4 yang udah terbukti bisa nge-tackle masalah-masalah S3 across all academic subjects. Bukan cuma satu academic subjects, bukan cuma satu mata kuliah, tapi semua mata kuliah udah bisa di-tackle, diselesaikan dengan akurasi yang tinggi gitu ya, sama si Grok yang teman-teman bisa akses dengan $30 per bulan gitu. Kalau teman-teman nggak bayar $30 per bulan, teman-teman akan bisa akses di Grok 3. Grok 3 itu angka uh, akurasinya itu di angka 18 sampai 19. Which is still good. Which is still good, masih bagus. Tapi kalau teman-teman mau a little bit of edge, ya bayar. And it's going up, ya kan? It's going up. Nah, sekarang teman-teman bayangin aja, kalau misalnya kita di Grok 4 sudah seperti ini, dan ini baru tahun 2025, berarti di tahun 2026, maybe hal seperti ini bukan breakthrough lagi, udah bukan hal yang inovasi lagi, tapi udah hal standar. Semua AI udah bisa. Karena kan polanya itu mirip. Pertama ChatGPT lahir, terus kedua Google nggak mau kalah bikin Gemini, Meta nggak mau kalah bikin Meta AI, China, China nggak mau kalah bikin DeepSeek, bikin Qwen, bikin Ernie, kemarinnya bikin Ernie, ada juga Huan Yun, Wan, dan seterusnya lah. Eropa bikin namanya Mistral. Jadi pada saat satu orang atau satu ini sudah ngebuka jalan, nanti akan Gemini akan ikutan, O3 juga bakal ikutan. So it's very real, teman-teman. It's very real. Teman-teman harus mulai mempelajari AI, ngulik sendiri lah, minimal ngulik sendiri untuk mencoba mikirin, oke gimana sih cara gue bertahan pakai AI, gimana sih cara gue bisa dalam tanda kutip ya nyari cuan pakai AI. Kalau nggak, very dangerous. Nanti ada implikasinya. Saya ada beberapa teman yang ada di Singapura, um, udah menceritakan juga gitu ya. Dampaknya seperti apa. Other variables ya. Ini kita ngomongin other variables. Pertama, unemployment teman-teman. Unemployment. Unemployment itu yang tadi saya bilang ya teman saya itu, dia itu eh ini Joel Shed, dia itu adalah lawyer di Withers Worldwide. Rekan saya di Jakarta gitu ya. Sekarang saya lagi di Jogja. um, di ceritanya dia bilang bahwa NUS degree, ya, NTUs, all of those people yang jago-jago gitu ya, they are unemployed. Unemployed. Um, it's crazy. Ya, kalau dipikir-pikir it's crazy. Jadi kalau dulu kita tuh mikirnya ya, kalau teman-teman mungkin di generasi orang tua kita gitu ya, kalau kamu masuk ke kampus yang bagus, kamu keluar, kamu masuk KPMG, BCG, Edelman, apalagi BCW gitu ya, all of those good firms, ya udah karirmu aman gitu. Tapi sekarang it's not certainty, udah bukan kepastian lagi. Masuk ke kampus yang bagus nggak ada artinya. Mau swasta, mau negeri gitu ya, masuk bagus nggak bagus, hasilnya no, it's not gonna be certain. Makanya kemarin itu ada salah satu eh, diskusi akademik yang menarik ya, di mana pengetahuan dan pendidikan itu udah didemocratize, maksudnya udah accessible ya, semua orang bisa akses semudah itu dengan AI, sampai akhirnya peran universitas itu dipertanyakan. Itu ada salah satu diskusi yang menarik kalau teman-teman cari di Google, one of the discussion is
what's the role next ya. Karena itu program-program seperti MBA atau program-program MSc yang di luar negeri, they are now keen, mereka itu lebih mengarah ke bagian networkingnya. You have insider network, um, hubungan gitu ya, jaringan profesional. Karena itulah poinnya. Selain itu ya, you can make most of the things pakai AI, and it's real. Dan teman-teman sendiri kalau misalnya buka TikTok, buka Instagram gitu ya, saya pertama kali tahu cerita ini dari South China Morning Post ya, SCMP, itu media di negara Tiongkok. Em, Tiongkok, China itu ada masalah besar di mana Grab drivernya mereka ya, Meituan, kalau salah Meituan ya, kalau salah Meituan namanya. Di Grab driver di sana itu, Gojek driver di sana itu orang-orang yang very very educated, highly educated, sophisticated malah bahasanya kalau mau lebih tepat ya. Jadi bayangin Oxford graduate gitu ya, itu adalah delivery rider, dia food delivery, dia Grab food di China. Kalau teman-teman buka latar belakangnya si Mr. Ding ini, ya, itu lebih gila lagi gitu ya. Apa namanya? Dia tuh bukan cuma Oxford juga graduate-nya, dia juga udah postdoc. Kalau teman-teman mungkin belum familiar, kita tuh ada proses itu S1 dulu, habis itu S2, S3, ya PhD, dan juga postdoc ya. Postdoc itu setelah PhD. Dia udah postdoc, udah top, dan dia jadi delivery rider. Is that a bad thing? No, it's not. Karena dia harus memberikan penghidupan kepada keluarganya. Tapi ini adalah cerminan yang jelas bagaimana negara-negara itu sekarang terjadi. So the problem is not in Indonesia only, teman-teman. Nggak eksklusif di negara kita aja, di negara lain juga sama. Nah, ini teman-teman coba bertanya, am I truly prepared for an economy transformed by AI and shifting job markets? Teman-teman, apa namanya, kalau misalnya kita suka berkata Amerika dan Cina itu adalah 3 sampai 5 tahun negara Indonesia ke depan. Jadi mereka itu duluan, nanti baru kita ya. Berarti in 2 years and 3 years, kita bakal ngalamin hal yang sama seperti mereka. Bahkan kalau teman-teman mau gali lebih dalam lagi, kemarin itu tahun 2024 ada riset dari LPDP, berapa sih gaji orang-orang lulusan LPDP S2, S3? Not even 6 mil. Nggak, bahkan nggak nyampe 6 juta rupiah gitu rata-rata gajinya. Teman-teman bisa buka sendiri. Kalimat saya teman-teman bisa fact check sendiri di Google ya, karena udah ada AI overview kan, teman-teman bisa ngecek sendiri. Itu datanya ada dari researchnya LPDP, terus ada dipublikasikan nama kata data. Jadi orang-orang yang lulus S2, S3 balik ke Indonesia, average salary is not even 6 mil, bahkan nggak nyampe 6 juta rupiah. So it is real. The problem is real. Nah, kita coba lihat negara yang paling maju deh. Jadi kalau teman-teman sadar, ya kan, semua teknologi itu sebenarnya dari Amerika dulu ya, USA. We're talking about Facebook itu dari Amerika gitu, OpenAI, ChatGPT from America, apa namanya, Google Gemini from America. So most of our technology itu dari Amerika duluan, ya. Modern technology comes from America, baru kita negara lain tuh ngikutin. Teman-teman perhatiin deh, mata kuliah lulusan-lulusan yang dianggap keren ya, physics, computer engineering, computer science, information system, chemistry, itu adalah lulusan dengan employment tertinggi dan underemployment juga kayak gitu. Sedangkan lulusan-lulusan construction services, ya kalau bahasa Indonesianya kuli, itu unemployment yang paling rendah. Inilah cerminan negara ke depannya. If it's happening in America, it might happen in China and it might happen in Singapore. Maybe in 2, 3 years, it might happen to our country, to Indonesia. Kalau itu terjadi di sana, kemungkinan besar itu terjadi di negara kita juga. Karena perkembangan teknologi ya, kalau bukan dari Amerika, ya dari Cina, atau dari China, Tiongkok, selesai. Mungkin untuk tambahan juga, underemployment itu adalah orang yang bekerja, tapi pekerjaannya itu tidak menggunakan ilmu dia. Jadi ilmu yang dia pelajari itu nggak kepake, atau experience yang nggak kepake, gajinya nggak bagus gitu ya, jumlah jam kerjanya nggak bagus ya. Tapi intinya underemployment itu adalah pekerjaan yang tidak memaksimalkan potensi kamu. Ya, sedangkan employment itu memaksimalkan potensi kan. Dan kita ngeliat unemployment rate is very high untuk pekerjaan-pekerjaan yang dianggap cool, keren, gitu ya, keren, tapi nganggur.
Nah, coba sekarang kita spesifik ke Indonesia, teman-teman. Teman-teman itu sadar nggak? Di Indonesia itu ada masalah besar, itu investment are going down. Ini ngomongin venture capital ya, yang biasanya ngebangun startup. Startup itu biasanya di Indonesia itu bisa dapat billion dollar. Ini angkanya. Ini 2,5 billion atau 2,5 miliar dolar gitu ya. Ini ada 1 miliaran kayak gitu. Sedangkan di tahun 2025, half one atau semester satu itu cuma 160 juta dolar yang masuk ke negara kita in terms of startup investment. Berarti ya lapangan kerja di dunia teknologi berkurang. Karena kalau misalnya nggak ada investasi ya berarti nggak ada pembukaan lapangan kerja, nggak ada bisnis baru dan seterusnya. So, ya. Nah, kita lihat ya, kenapa bisa halted. Pertama, teman-teman, jobs are created when there is an investment. Kerjaan itu lahir pada saat ada investasi. Kenyataannya tadi ya, investasi is going down. We only have 161 mil ya, uh, in terms of USD masuk ke negara kita. Gitu. 161 mil masuk ke negara kita. Jadi teman-teman kalau dulu kan kita lulus kuliah tuh di zaman saya, lulus kuliah tuh enak tuh. Ada Kredivo yang mau hire, Akulaku, Zendit, Mitrans, what else? Gojek, Tokped, Bukalapak gitu ya. Mereka udah ready to hire. Kalau sekarang karena startupnya tipis gitu ya, who's gonna hire who? Siapa yang bakal hiring? Nggak ada investasi juga. Nah, yang kedua, jobs are created dari relaksasi pemerintah. Sedangkan kita tahu sendiri, kita tuh melakukan yang namanya efisiensi. Oke, kita melakukan yang namanya efisiensi. Nah, yang terakhir adalah jobs are created when there is innovation. Coba perhatiin baik-baik. 10 tahun ke belakang emang ada inovasi negara kita. Terakhir ada sih Bukalapak, Tokped, Gojek. Tapi 3 sampai 5 tahun ke belakang, is there any big names, nama besar yang membuat kita, ini inovasi nih. Enggak kan? Inovasinya udah nggak ada lagi gitu. 3 5 tahun ke belakang tuh nggak ada inovasi. Yang ada tuh 10 tahun ke belakang. 10 tahun ke belakang itu makmur sekali negara ini. Ada Gojek, ada Grab, ada Uber masuk ke negara kita, ada Zendit, ada em, Alibaba masuk ya berubah jadi Dana, terus AWS, AWS Services masuk, eh, banyak lah yang masuk ke negara kita. Tapi di 3 sampai 5 tahun ke belakang itu minim sekali kan inovasi gitu. Kalau nggak ada inovasi ya there's nothing. Ya, there's nothing. So it's a coupling problem that we are going to have. Maybe already facing ya. Teman-teman mungkin juga udah mulai ngerasa gitu ya. Dan in social context gitu, ini dari teman saya namanya Mas Hanif gitu. Dia bilang dia nyari tukang ledeng, tukang AC, tukang kebun itu susah gitu. Mereka harus nunggu karena udah waitlist. Itu pun harus nunggu waitlist karena udah book. Tapi kalau teman-teman buka loker sosmed, social media spesialis, product manager, what else, market research, dengan 1 jam aja yang apply udah 200 orang. So it's a problem that we're going to face. Ini udah mulai kelihatan lah di skala kecilnya gitu ya. Tapi ya nanti ini jadi seperti di Amerika nanti ya, di mana S1 Construction Services itu lebih banyak dapat kerja ketimbang S1 Computer Science, Computer Engineering, IT, and so on. Oke, kita ngomongin perorangan. Oke, kita udah jelasin tadi ya. Apa sih masalahnya di luar sama di negara ini lah. It's happening, it's real. Um, saya cuma ada 3 options yang paling masuk akal untuk dilakukan. Pertama adalah personal branding, teman-teman. Yang kedua adalah scholarship. Yang ketiga adalah upskilling. Ini udah paling make sense untuk dilakukan. Ya, personal branding itu tipis-tipis sama buka usaha sendiri, dagang. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Bob Sadino gitu ya, ya kalau bikin bisnis ya terkadang terpaksa dipaksain aja nanti juga bisa sendiri gitu. Scholarship lanjut S2 gitu atau S3 lanjut ke atas, upskilling naikin levelnya. So let's see ya satu persatu. Nah, ini adalah proses upskilling yang saya coba teman-teman rekomendasikan gitu ya, pada saat mempelajari di luar dari kampus gitu ya sesuai dengan target pekerjaan yang teman-teman mau. Ambillah dari yang paling murah dulu Udemy, nanti pelan-pelan baru ke bawah. I'm very fair. Ini semua ada kekuatan sama kelemahannya masing-masing ya. Tapi poin saya adalah bukan untuk menjelaskan bahwa oh ini yang paling the best atau ini yang the best gitu. Enggak. Poin saya dari slide ini cuma satu. Teman-teman harus punya kebiasaan belajar terlebih dahulu. Ya, kebiasaan belajar terlebih dahulu. Itu harus punya. Itu sangat
atau harus dimiliki. Kalau nggak punya kebiasaan belajar, teman-teman di kelas Purwadika atau bahkan lanjut S2 gitu ya, you're gonna have a hard time, nggak bisa beradaptasi gitu, nggak bisa belajar lagi. Dan biasanya ini udah terjadi untuk teman-teman yang korporat. Saya sendiri sama rekan-rekan saya gitu, kalau udah kerja di atas 5 tahun, rada susah gitu buat balik untuk belajar. Kecuali training di kantor ya, atau di usaha sendiri, training ya itu wajib lah ya. Tapi kebiasaan belajar itu susah, karena kita kebanyakan kerjanya. Nah, teman-teman yang masih dekat dengan dunia pendidikan, jaga kebiasaan belajarnya, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Oke? Dan pada saat nanti udah mau masuk bagian upskilling yang beneran, teman-teman, tolong sadarin bahwa kita tuh ada namanya level sertifikat, ya. Attendance ini dan completion ini sebenarnya kalau di mata rekrutmen itu ya, kurang menarik, kurang menarik. Karena untuk mendapatkan attendance sama completion, kamu cuma duduk aja sampai selesai. Sedangkan kalau mastery, maaf, kalau mastery itu harus dites dulu. Kalau dites gagal ya hangus. Ya, kalau dites gagal ya hangus. Ini contohnya seperti apa? Contohnya kalau misalnya teman-teman ikut BNSP, ya, gagal tesnya ya hangus dong uangnya. Nggak ada lagi gitu. CFP, CFA, apalagi ya, FRM, WPPE, WMI, itu ada sertifikasi yang kalau teman-teman udah bayar belasan juta, gagal ya udah hangus. Ini levelnya mastery. It's very nice gitu ya. It's very good. Dan tentu yang paling tinggi adalah gelar teman-teman. Um, ini dikeluarkan berdasarkan tes yang berat gitu ya. Dari kehadiran, karya tulis, sama sidang ya, kelulusan. Um, ini dirilis oleh badan-badan yang diakui negara gitu seperti sarjana, master, doktor, CFA, FRM juga ya. So these two, um, saya hapus dulu. This two is the best ya. This two is not the best. Sebaiknya jangan ya, kayak gitu. Nah, tadi ya three major options teman-teman. Saya mau nge-reminder lagi. Tadi saya udah ngebahas yang namanya upskilling, and then let's go forward to scholarship. Filosofi saya teman-teman, ya sorry balik sebentar. It's okay to not work and immediately go for a master's degree with a scholarship. It's fine. Ya, it's fine. Kalau misalnya ternyata teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari menjadi scholarship hunter atau jadi orang akademia, then go for it. Nggak ada namanya gengsi-gengsian gitu. Kalau misalnya rezeki di situ ya ambil di situ, ya. Nggak, jangan jangan kayak gue pengen jadi white collar, gue pengen LinkedIn gue rame, gue pengen kerja di SCBD gedung-gedung indah gitu. Well bro, kalau misalnya rezekinya nggak di situ, find something else. It's okay, it's okay, nggak apa-apa. Dan untuk mendapatkan beasiswa itu ya very simple, uh, very bukan mudah ya. Mudah sama simple itu berbeda. Tapi caranya itu simple. Punya kampus dulu yang nerima, baru beasiswanya, atau beasiswa dulu, baru kampusnya. Dan syaratnya itu mirip-mirip kok satu dengan yang lain. Paspor, nilai transkrip, IELTS and TOEFL, resume, esai, sama rekomendasi. Jadi kalau teman-teman yang masih S1 sekarang, jaga hubungan dengan dosennya, ya biar kalau minta rekomendasi itu mudah. Kebetulan saya masih ngejaga hubungan sama dosen gitu. Jadi pada saat saya minta rekomendasi untuk LPDP, untuk AAS itu masih masuk akal, masih bisa gitu. Jangan pada saat udah lulus kuliah terus lost contact. Ah, ah. Nah, susah sendiri nanti. Oke. Nah, last one would be personal branding. It's gonna be quite academic ya yang bakal saya bawa ya ke depannya. Tapi ya intinya adalah jangan malu untuk bikin konten, ya jangan malu juga untuk beropini gitu. Oke, nggak usah malu atau gengsi ya. Em, saya waktu di beberapa sesi career coaching aja saya berani bilang gitu ya, kalau misalnya kita ngomongin persentase dapat cuan, it's more likely dapat cuan dari sosmed ketimbang dapat cuan dari kerja gitu. Karena pada saat kerja itu lu apply satu kali, terus lawan lu 1.000 orang, lokernya cuma satu gitu, tapi yang lamar 1.000 orang kan,
the odds are high. Apa namanya? The chances are very low. Oke, nah kenapa personal branding itu penting teman-teman? Oh, ini bentuk resiliensi yang teman-teman harus miliki ya. Karena we have 1.5 million graduates every single year. 1,5 juta orang baru lulus setiap tahun di negara kita. Ya, tapi job growth, ya pertumbuhan lapangan kerja itu cuma 300 sampai 400 ribu per tahun. So, we're talking 1,2 juta. Mungkin 1,1 juta gitu ya. 1,1 juta, 1,2 juta minus lapangan kerja. Makanya kemarin tuh ada salah satu di berita ya, kalau nggak salah kementerian apa gitu, dia ngomong em, carilah kerja ke luar negeri. Ya, I think it makes more sense. Karena kalau misalnya kita cuma berjuang di negara kita, ternyata rezeki di luar ya, you're closing the door untuk keluar negeri gitu. Dan secara angka juga it's very hard. And makanya saya taruh meme ini ya, if you could just create compelling content, that would be great. Mulai bikin konten gitu, nggak usah bikin yang video-video susah, bikin aja konten tulisan gitu. Saya tulis konten di LinkedIn, di Threads, di Twitter, saya nulis di situ, di Medium juga. Um, Kalau yang rame dari tulisannya, saya bakal jadiin video dan upload ke TikTok, sama ke Instagram gitu ya. Um, dan alhamdulillah ya dari situ dapat makan gitu. Ada yang nawarin, ada yang kasih kesempatan inilah, itulah, dan seterusnya. Jadi itu lebih masuk akal untuk teman-teman lakukan. Karena kalau teman-teman nggak lakukan, ada 1,5 juta orang lulus di negara ini setiap tahun, terus bedanya apa kamu dengan orang lain? It's a, it's not a comfortable question. Itu bukan pertanyaan yang baik ya, bukan pertanyaan yang nyaman, tapi ya itu realitanya. Kamu dengan orang lain bedanya apa kalau nggak ada karakter yang dikeluarkan? Itu seperti kalau teman-teman lagi interview HRD gitu atau user gitu. Apa bedanya kamu dengan aplikan yang lain? Apa bedanya kamu dengan calon penerima beasiswa yang lain? Apa bedanya kamu dengan ya, everyone else? Kalau nggak ada coraknya, nggak ada nuansanya, and it's gonna be hard. Dan kalau teman-teman udah masuk di kantor, teman-teman harus tahu, di kantor itu kalau kamu jarang muncul, tapi kamu bisa kerja, potensi kamu dapat promosi dan kenaikan gaji itu minim. Karena bos manajemen suka orang yang selalu muncul di muka. Manajemen itu suka orang yang selalu muncul. Titik. Oh, you show up. You show up. You show up. You're there. You're there. Sini loh. Sini loh. Kayak gitu. Baik kalau ada teman-teman yang ada orang yang bilang gitu ya, kantor itu banyak politiknya, banyak ininya, banyak itunya. Play the game. Mainkan permainannya. Kalau enggak ya kamu gagal, kamu tersaingi gitu. Susah naiknya juga. So you have to, play the game wisely and play the game also this wisely. Jadi poin utamanya adalah untuk bikin resiliensi yang paling kuat adalah punya tebal muka, terus jangan pikirin gengsi ya, jangan pikirin apapun, lakukan yang harus kamu lakukan. Karena kalau misalnya kamu nggak ngelakuin itu, orang-orang yang berdiri di pundak kamu, misalnya kamu ngirim duit ke papa, ke mama gitu ya, ngirim duit ke pendidikan adik untuk kuliah gitu, atau apapun itu ya, misalnya kebutuhan cicilan keluarga, cicilan inilah, cicilan itu, mereka yang bakal kena dampaknya, cuma karena kamu gengsi doang, cuma karena kamu nggak mau berani jualan. Teman rekannya temannya teman saya itu dia baru lulus kuliah, em, bukan dari kampus yang top notch ya, tapi dia udah hidup stabil karena dia punya bisnis pecel, bos pecel dia kita sebutnya bos pecel gitu. Dia punya 3 toko pecel, udah gitu aja. Sisanya tiap hari dia main motoran aja kayak gitu. So drop it down, man. Jangan jangan mikirin gengsi lah, apalah segala macam. Build a konten, bikin konten, bikin kalau misalnya bikin usaha, bikin konten yang mempromosikan usaha tersebut, ulangin terus berulang-ulang dan bikin corak kamu sendiri, bikin narasi kamu sendiri, biar kamu tuh berbeda dibanding orang yang lain. Ya, kalau misalnya saya coba elaborasikan lebih panjang lagi ya, hal yang paling berbahaya sekarang itu adalah penurunan grade. Maksudnya begini,
kita di tahun 2020 sampai 2022 itu banyak orang yang kena layoff ya. Banyak orang yang kena layoff karena efisiensinya Tokped, efisiensinya Grab, efisiensinya ByteDance dan seterusnya. Karena efisiensi tersebut, orang-orang yang awalnya bergaji atau berposisi senior itu dipecat kan. Nah, senior ini dipecat, mereka masuknya kemana? Lamarnya kemana? Ke mid dong, ke middle dong. Mereka bersaing di middle dong, karena mereka ingin dapat pekerjaan dengan cepat. Ini beda banget ya konteksnya, ya, karena mereka tuh punya keluarga, mereka punya anak. Daripada mereka berhutang untuk menghidupi keluarga, mereka nggak apa-apa deh ngambil kerja di bawah mereka, dengan gaji di bawah mereka, supaya bisa hidup. It's fine. Nah, bayangin, orang-orang yang di middle bersaing dengan senior. Middle bersaing sama senior, bayangin coba. Terus middle kena layoff, middle kemana bersaingnya? Ke bawah dong, ke entry level dong. Nah, entry level ya orang yang baru lulus S1 kena kena persaingan gitu. Dia harus bersaing sama middle. Tadi ya, senior kena layoff, mau nggak mau biar dapat pekerjaan cepat, mereka ngambil middle. Middle kena layoff, mau nggak mau harus ngambil entry biar cepat masuknya. Nah, entry yang baru lulus kuliah, what you gonna do? Makin susah kan persaingannya. Belum lagi ada 1,5 juta orang lulus masuk ke dunia kerja, masuk ke bursa kerja, bahasa formal ya. Masuk ke bursa kerja. That's the reality gitu. That's how it is. Nah, kenapa saya bilang personal branding itu panjang gitu ya, itu bakal sedikit akademik ya teman-teman. Saya akan get the gist of it. Ya, pertama, untuk selain tadi ya memiliki mindset untuk berani jualan, tidak gengsi gitu. Teman-teman harus berani bersuara, ya, berani bersuara. Dan kenapa harus berani bersuara? Karena secara teori dari Dunbar, itu kita tuh cuma bisa ngingat 150 nama, 150 names. Lebih dari itu kita nggak bisa mengingatnya lagi. Itu bakalan susah. Ya, teman-teman harus bikin konten supaya diingat di 150 nama ini. Kalau nggak, you're gonna be hard. Apalagi kalau teman-teman kerja nanti di kantoran ya, yang isinya itu ada 3.000 karyawan, 2.000 karyawan. It's gonna be hard for you to be remembered. Atau bahkan untuk naik promosi, naik gaji, naik seterusnya. Untuk bertahan, it's gonna be hard. Jadi harus bikin konten supaya masuk ke dalam 150 nama ini. Kalau nggak, ya bakal kesusahan. Itu satu. Oke. Yang kedua adalah weirdly teman-teman untuk memanfaatkan network tadi ya, network dan sosial media sekarang dengan membangun reputasi atau personal branding bahasa kerennya. Dan membangun reputasi, teman-teman tuh bisa direkomendasikan sama orang lain. Misalnya kita tuh adalah person A, ya. Kita dikenal sama person B itu kenal sama person C. Nah, dia rekomendasikan ke C rekomendasikan ke E, nanti E rekomendasikan ke H. Dapat kerja, kamu dapat kerja dari orang H ini. Nah, kalau di Jakarta teman-teman itu banyak sekali komunitas, misalnya Minutes of Manager, Move On Game On, HR Connect, terus My Skill juga ada, Revo You Chapter, ada OVT, ada banyak komunitas yang membantu kita secara profesional. Kenapa? Karena semuanya sedang membangun jaringan, membangun reputasi untuk bisa bersaing. Ingat ya teman-teman ya, warm intro, a friend's recommendation is very powerful. Ya. It's mighty, mungkin bahasanya. Very powerful is a boring word. Mighty. Ya. A friend's recommendation itu mighty. Di mana dia memberikan rekomendasi secara mulut ke mulut gitu ya. Word of mouth. Terus pelan-pelan akan nyebar dan siapa tahu potensinya dari person H. Dari A ke H. Cuma karena kamu punya reputasi yang baik di B dan C dan E dan H gitu. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Itulah kenapa pada saat saya bikin webinar atau bikin acara, itu semua saya taruh di sosial media itu buat menceritakan dan nge-showcase kemampuan saya. Kalau enggak, susah gitu buat di-notice. Ya. Bahasa korporatnya sebetulnya portofolio. Kita harus punya portofolio supaya kita bisa dilihat dan bisa memberitahukan kepada orang, eh, mengartikulasikan kemampuan kita kepada orang lain. Saya izin minum dulu sebentar.
Nah, di dunia branding, pembangunan reputasi itu, kita tuh harus ingat istilah namanya top of mind ya teman-teman, ya, top of mind. Jadi kita harus di-mention di dalam pikiran orang pada saat kita, misalnya paling gampang deh, kita pengen pindah titik A ke B gitu. Yang paling gampang adalah ingat Gojek atau Grab ya, brand recall. Nah, kita sebisa mungkin dengan konten yang kita bangun, dengan tebal muka yang kita miliki supaya kita bisa resilient, ya kita harus di sini teman-teman. Recall sama recognition. Jangan sini ini bahaya nih kalau unaware. Kalau misalnya orang nggak ingat siapa itu Ahwi gitu, ya who's gonna give me opportunity? Siapa yang bakal memberikan saya opportunity? Tapi kalau kita muncul di brand recognition sama brand recall, kemungkinan besar bakal ada yang manggil. Ya, tolong dong, siin dong. Kebetulan saya dapat kesempatan di Esa Unggul ini aja, Universitas Esa Unggul ini aja, itu karena dari rekan saya. Rekan saya mendapatkan informasi, dia meneruskan informasinya ke saya follow up informasi tersebut dan cocok. Alhamdulillah. Makanya saya bisa ngomong di sini. Terima kasih teman-teman semua. Dan tentunya terima kasih pada teman saya juga. Tapi itu adalah bukti di otaknya teman saya pada saat dia kepikiran, oh ada kesempatan membahas digital, dunia digital gitu. Dia langsung rekomendasikan, ini nama Ahwi gitu, untuk ngomong. Seperti itu. Nah, this is where yang saya pengen jelasin adalah konsistensinya, teman-teman. Pada saat teman-teman udah punya tebal muka yang kuat ya, TM, tebal muka, dan tidak ada gengsi gitu ya, tidak ada gengsi TAG, TMTAG, teman-teman harus mulai bikin engagement yang besar gitu di LinkedIn. Saya tuh setiap hari nulis di LinkedIn, setiap hari tulis di Threads, rame nggak rame saya tulis. Saya coba bantu ngisi di beberapa komunitas, berbayar nggak berbayar. Coba muncul di komunitas secara fisik. Eh, ya karena supaya diingat gitu, dapat ada engagementnya. Ada orang ingat tuh nama saya, Awi, bisanya ini, bisanya itu, dan seterusnya. Touch point. Ini tuh supaya em, touch point ini maksudnya adalah kita harus engage di berbagai macam tempat. Jadi misalnya orang lihat saya di LinkedIn dulu, baru terlihat saya di TikTok, baru lihat saya di Instagram, baru lihat saya di sosmed yang lain gitu ya. Bahkan mungkin ketemu di kafe, ya di komunitas, di kegiatan agama gitu. Itu touch point teman-teman. Itu yang saya lakukan. Dan teman-teman harus melakukan hal seperti itu. Membangun reputasi, sering nongol, sering muncul, gitu. Show up, show up, show up. Ini juga bersangkutan dengan separate locations, di mana teman-teman itu coba untuk nongol di beberapa tempat. Kalau teman-teman baru mulai, misalnya membangun reputasi itu, saran saya itu di LinkedIn dulu, ya. Poin pertama adalah LinkedIn. Habis itu pelan-pelan baru masuk ke tempat yang lain. Kenapa saya saranin LinkedIn ya? Karena it's very simple, cuma tulisan, tinggal buang pemikiran, that's it, selesai. Dan this is the last slide teman-teman. This is the last slide. Ya, teman-teman ingat bahwa kita tuh cuma bisa dengan 150 orang, sedangkan ada 1,2 juta pengangguran tadi ya, dan semua masalah global. Di ideal position teman-teman tuh harus jadi casual friends atau sering muncul gitu ya dengan distinct karakteristik. Terus ingat bahwa em, sorry, ya lihat dulu. Ingat bahwa kita itu satu cuma 6 langkah aja untuk kenal semua orang gitu, 6 degrees of separation. Di mana kalau kita punya reputasi yang baik, kita bakal diingat sama orang, kita bakal direkomendasikan sama orang, dan akhirnya bisa mendapatkan kesempatan, opportunity. Dan semakin itu sering terulang, maka kita akan punya brand recognition. Kita akan diingat, reputasi kita bakal diingat. Mau itu baik, mau itu buruk, itu bakal diingat. Dan nanti akan membuka pintu sendiri di masa depan, teman-teman. Dan Google's rule yang paling terakhir adalah teman-teman harus bikin konten. Bikin konten. Dan itu disebarin ke sebanyak-banyaknya sosmed, sebanyak-banyak tempat. Tetapi mulailah dengan LinkedIn terlebih dahulu. Karena itu hasilnya cuma teks. Ya, cuma teks. Kalau saya sendiri memang ada Instagram gitu ya. Alhamdulillah udah di atas 20.000 follower. Walaupun sebenarnya saya mulai dari LinkedIn terlebih dahulu, ternyata Instagram lebih cepat tumbuhnya. Tapi kebiasaan saya bikin konten, kebiasaan saya nulis dan mikir itu dari LinkedIn dulu. Baru bisa bikin IG. Kayak gitu teman-teman. So,
if I want to give you shortest explanation how to uh, be resilient di dunia digital yang sekarang dengan segala macam caruk maruk dan hiruk pikuk ya. Pertama adalah upskilling, pelajarin AI, pelajarin semua informasi yang ada, aktif gitu ya. Kedua adalah bikin konten, dan yang terakhir adalah if needs be, ambillah beasiswa. Ya, masuklah ke dunia akademia, nggak apa-apa. Dasar ketiga itu yang paling utama adalah teman-teman nggak boleh malu, nggak boleh gengsi ya, tebal muka sama tidak ada gengsi. TM, TAG. Lakukan itu, networking, tetap belajar AI, dan mudah-mudahan teman-teman bisa resilient, bisa berdiri dengan kuat di dunia digital kita yang sekarang. Sekian dari saya teman-teman semua. Terima kasih. Thank you Kak Awi untuk materinya yang fresh banget, yang sangat luar biasa, sangat relate untuk keadaan saat ini ya, Kak. Nah, dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Awi, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget silakan kalau mau bertanya, boleh disampaikan melalui kolom chat atau boleh juga melalui open microphone dan raise hand terlebih dahulu ya teman-teman, silakan. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang ingin bertanya? Ada Kak Meris nih tadi. Terima kasih Mas Ahwi, pemaparannya keren, inspiring. Wah, ayo Kak Meris, mungkin dari yang sudah disampaikan tadi ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, mungkin boleh banget ya untuk teman-teman yang lain juga silahkan kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh banget untuk disampaikan. Di kolom chat juga sudah di-share sama Kak Ahwi untuk materinya, teman-teman mungkin boleh kalau mau dibaca-baca lagi. Nah, saya teman-teman. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan teman-teman, Kak Ahwi, aku izin nanya-nanya juga ya, Kak. Oke. Nah, sebagai trainer dan entrepreneur dan dengan berbagai macam pengalaman Kak Ahwi yang udah berkecimpung di dunia nih Kak. Mungkin boleh gak sih Kak sharing-sharing pengalaman personal Kak Awi tentang resilience di digital era ini gimana sih Kak? Ada yang something yang boleh yang ngena banget gitu yang boleh di-share nggak Kak? Oke, boleh, boleh. Saya mau ceritain dari usaha yang pertama saya gitu ya. Kalau mungkin teman-teman kenal Anjas sama Radita gitu. Saya sama Anjas itu kita berdua tuh bikin YouTube channel namanya New Road. Saya. Nih. Uh, jadi itu saya sama Anjas tuh bangun ini di tahun 2020 gitu ya. Uh, Terus saya sambil kerja korporat juga, Anjas juga ngebangun Downnet gitu ya. Kita sama-sama ngebangun Neuron. Yang paling keras tuh ya, yang paling pembelajaran paling keras saya dengan seluruh percepatan teknologi lah apa segala macam itu adalah menjaga liquidity, dan menjaga liquidity. Liquidity itu adalah saya ambil bagian putihnya asli. Liquidity itu adalah uang tunai gitu ya, uang tunai. Nah, itu di 2021, 2022 itu kan kita banyak mengalami layoff besar-besaran ya. Jadi goyang lah, ekonomi goyang gitu gara-gara COVID kan. Yang paling terasa itu adalah saya harus nge-layoff orang. Itu paling terasa layoff orang.
Jadi tetap harus tapi di satu sisi juga harus menjaga hubungan sama mereka. Kalau misalnya ekonomi apa bisnis sudah balik lagi gitu ya, kita harus rehire orang-orang yang sama. Dan itulah momen dimana saya tebal muka gitu, sama sebisa mungkin yang nggak ada gengsi. Saya nunjukin ya ini state of our company gitu. This is our company. This is what we can do. There is no room for negotiation. Nggak ada ruang untuk negosiasi lagi karena memang udah seperti ini bentuknya. Jadi mau nggak mau ya kita harus ngelakuin hal yang sakit gitu ya, yang sebaiknya nggak dilakukan, tapi harus dilakukan kalau nggak perusahaan mati. Nah, di momen itu jadi sadar gitu. Selain dari kita harus kuat dalam teguh gitu ya dengan keuangan, kita juga harus teguh juga dengan langkah berikutnya. Misalnya kita mau ngelakuin riset, kita mau ngelakuin usaha baru gitu ya. Ada momen di mana kita harus tahu yang namanya presisi sama kecepatan. Kalau kita bikin usaha baru, produk baru gitu. Kalau misalnya kayak Anjas, saya dia bikin pekerja, saya bikin AFP gitu. Kalau kita lama bikinnya, ya bakal dimakan sama orang. Karena kecepatan itu. Tapi satu sisi, dengan kecepatan, sebenarnya kita mengurangi presisi. Nggak ada tuh yang namanya cepat dan sempurna tuh nggak ada. Kalau teman-teman di dunia project management tahu lah. Yang namanya the triangle gitu ya. Ada speed, ya ada budget, ada quality. Kita cuma bisa pilih dua dari tiga. Nah, di dunia yang serba cepat, dengan AI, bla bla bla, it's wiser fokusnya di speed sama budget ya energi gitu mungkin kadang energi atau bandwidth ya. Variabelnya energi atau bandwidth. Tapi poinnya adalah lebih bagus tuh di speed sama di budgetnya. Di quality itu bisa berkembang seiring berjalannya waktu ya bisa berkembang seiring jalannya waktu dengan speed dan budget yang cukup kita bisa bikin yang namanya MVP teman-teman, minimum viable product. Tapi ya ini sebenarnya semuanya itu permainan mental ya. Teman-teman harus punya mental yang kuat. Oh, kita bakal ngerilis produk yang secukupnya aja biar orang pakai. Bismillah ada yang pakai, nggak ada yang pakai kita matiin produknya. Kita coba lagi berulang-ulang. Kalau di dunia korporat kita sebutnya A/B testing. Kayak gitu, A/B testing. Um, Kalau di dunia yang lebih lama lagi sebenarnya R&D gitu ya, research and development. Tapi sama intinya, kamu bikin produk secepat mungkin, taruh ke market, kalau ada yang salah terima kesalahannya ya teguh hatinya ya terima aja kesalahannya terus perbaiki produknya jangan teman-teman bikin produk terus di laboratorium aja terus di Google Doc aja terus nggak pernah dirilis ke market gimana cara ngedapetin feedbacknya gitu gimana cara nge-improve produknya nggak mungkin bisa dulu waktu saya jadi product manager aja em, salah satu pekerjaan saya adalah ngebaca review-review di Play Store di App Store untuk ngedapetin perspektif para pengguna. Karena kita cuma ngerilis ya backbone-nya aja, secukupnya aja dirilis, rilis, rilis, rilis. Dan ini bukan cara yang unik ya. Gojek juga awalnya itu adalah customer service, gitu. Customer service yang akhirnya dibikin jadi app, kayak gitu. Same thing. Itulah pembelajaran saya yang paling keras ya 5 tahun ke belakang itu liquidity sama speed dalam pembuatan produk. I see. Thank you banget Kak untuk sharing-sharingnya dan mungkin untuk teman-teman semuanya di sini kalau misalnya nanti setelah acara ini baru kepikiran kayak ih sayang banget tadi aku belum sempat nanya ini ke Kahwi boleh banget untuk kontak Kahwi di kontak yang sudah tersedia ya teman-teman udah di-share tadi LinkedIn-nya dan sosial medianya semuanya ada di akhir presentasinya yang udah di-share juga melalui kolom chat. Semoga yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Ahwi bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, untuk teman-teman semuanya, termasuk aku juga yang ada di sini sebagai MC, karena tadi presentasinya bagus banget, Kak Ahwi, sangat fresh dan sangat relate untuk di masa-masa sekarang ini ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, sepertinya untuk saat ini. Jadi boleh untuk teman-teman on cam terlebih dahulu, seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi, kita akan ada sesi dokumentasi ya teman-teman di akhir acara ini. Jadi boleh di on cam terlebih dahulu dan untuk sesi dokumentasi saya serahkan ke tim operator. Baik teman-teman ditunggu untuk
on cam-nya ya. Oh, baik, bila tidak ada yang ingin on cam lagi, saya hitung untuk slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Untuk slide yang selanjutnya, satu, dua, tiga. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you tim operator. Dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa mengisi link kehadirannya